Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, buku yang mengupas tentang bagaimana belajar zuhud dalam hidup, karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang bab niat yang nanti akan dilanjutkan dengan ittiba'us sunnah atau ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dulu untuk bab niat. Tinggal 2 kalimat, dua paragraf. Beliau menyebutkan berkaitan dengan niat untuk perkara mubah, amal mubahat. Adapun perkara yang mubah, fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyatan aw niyatin yusiru biha mahasinal qurubat. Sedangkan perkara mubah, jika di situ ada dorongan satu niat atau beberapa niat, maka akan menjadikan amal itu sebagai al-qurubat, amal soleh, sebagai ibadah. Kama qala ba'duhum inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Wa nusikhu ba'duhum faqala la ta'malna amalan wa nasaha ba'duhum faqal. Sebagian di antara mereka memberikan nasihat dan mereka menyampaikan la ta'malanna amalan illa biniyatin. Jangan sampai kau melakukan amalan tertentu kecuali sudah punya niat yang mengarahkan tujuan dari amalanmu. Fayumkinu lil abdi ay yastahdira niyatan salihah fi mubahatihi. Maka seorang hamba hendaknya menghadirkan niat yang baik ketika dia melakukan hal yang mubah. Fatusbihu bidzalika qurbatin, sehingga dengan niat yang baik itu amal mubah tadi menjadi ibadah. Fatatayyub misalan, contohnya pakai parfum. Pakai parfum itu hukumnya apa, Pak? Sebenarnya tergantung posisi. Kalau dia pakai parfum untuk kegiatan ibadah seperti mau sholat, mau jamaah, mau jumatan, dan kegiatan kumpul-kumpul yang lain seperti sholat Id, maka pakai parfum dalam hal ini hukumnya anjuran, mustahab. Bahkan ketika Jumatan sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Tapi di luar itu, misalnya untuk berangkat kerja atau yang lainnya, in qusida bihi taladzud wat tana'um fahuwa mubah. Kalau tujuannya hanya untuk menikmati aroma parfum, maka hukumnya mubah. Wa innawa bihi ittiba'as sunnah. Tapi kalau dia niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa qurbatun, maka bisa bernilai ibadah. Wa innawa bihi at-tawadduda ila qulubin nisa. Tapi kalau niatnya dalam rangka mencari perhatian wanita, al-ajnabiyat, wanita yang bukan mahram, biar aromanya dicium oleh ibu-ibu atau wanita yang bukan mahram, wat tafakhur wat takatsur, atau bangga dengan aneka parfum yang dia miliki, fahadha yaj'alut tatayyub maksiatan. Maka pakai parfum tadi statusnya menjadi maksiat. Fa idzan al-mubahu bin niyatis salihah. Maka perkara mubah dengan niat yang baik yartafi'u ila qurbatin wa bin niyatil fasidah yusbihu maksiatan. Perkara yang mubah dengan niat yang baik akan bisa mengantarkan jadi ibadah, dan dengan niat yang jahat akan menjadi maksiat. Baik. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan masalah perkara mubah. Sesuatu yang mubah sesuatu yang mubah. Baik, mohon maaf. Mubah pada asalnya tidak diperintahkan
baik perintah yang sifatnya wajib maupun anjuran, dan juga sebaliknya, tidak dilarang. Sebagai konsekuensinya, perkara yang mubah itu tidak dipuji dan tidak dicela. Karena sesuatu berstatus dipuji dan dicela ketika berkaitan dengan perintah dan larangan. Perintah itu dipuji, melaksanakan perintah itu dipuji, melanggar larangan itu dicela. Dan mubah tidak diperintahkan dan tidak dilarang, sehingga dia tidak dipuji dan tidak dicela. Maka orang melakukan hal yang mubah, dalam posisi mubah, dia tidak dipuji dan tidak dicela. Sebagaimana meninggalkan yang mubah juga sama, tidak dipuji dan tidak dicela, karena sifatnya mubah secara syar'i. Jadi di sini tinjauannya secara syar'i. Baik. Oleh karena itulah, mubah sifatnya pilihan, sehingga mubah bersifat pilihan. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Karena sifatnya pilihan, dilakukan silahkan dan tidak dilakukan silahkan, ya, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Boleh dilakukan atau ditinggalkan. Maka berdasarkan sifat mubah seperti ini, maka ya, mubah tidak boleh, perkara mubah tidak boleh dijadikan, tidak boleh dijadikan sebagai media ibadah. Tidak boleh dijadikan sebagai sasaran, mungkin lebih tepatnya. Tidak boleh dijadikan sebagai sasaran ibadah. Sehingga tidak ada ibadah dalam bentuk sesuatu yang mubah, itu tidak ada. Maka Anda mau minum, Anda mau makan, Anda mau melakukan A, Anda mau melakukan B, yang sifatnya pilihan, mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan, ini bukan ibadah. Wa man ta'abbada bil mubah, maka siapa yang beribadah dengan sesuatu yang mubah, dia terjerumus dalam praktek perbuatan yang tidak ada ajarannya. Contoh ya, pakai peci warna hitam, ini mubah. Peci mau warna hitam, mau warna coklat, mau warna biru, mau warna apapun, itu adalah tutup kepala. Sudah? Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan, saya merasa dengan memakai peci warna hitam, pahala saya akan bertambah banyak, dosa-dosa saya rontok semuanya. Dan saya merasa dengan peci berwarna hitam seperti ini, saya mendekatkan diri kepada Allah, saya beribadah kepada Allah. Maka dia beribadah dengan sesuatu yang mubah. Ini tidak boleh, karena mubah tidak bisa dijadikan sebagai sasaran ibadah. Sebab ibadah itu hanya ada 4: menjalankan perintah wajib atau perintah sunnah, meninggalkan larangan haram atau larangan makruh. Hanya 4 ini yang bernilai ibadah. Selain dari 4 ini bukan ibadah. Karena itu, yang namanya ibadah hanya melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, baik perintah wajib atau perintah sunnah, baik larangan haram atau larangan makruh. Anda meninggalkan yang makruh bisa bernilai ibadah. Baik. Namun di sini ya, mubah bisa dijadikan, hal yang mubah bisa dijadikan sebagai sarana, perhatikan, sarana untuk mendukung ibadah. Perkara mubah bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Sehingga beribadah dengan yang mubah tidak bisa, tapi menjadikan yang mubah sebagai sarana mendukung ibadah bisa. Nah, untuk bisa menjadikan hal mubah sebagai sarana pendukung ibadah, ini kembali kepada niat. Kembali ke niat. Maka orang kalau niatnya saat melakukan yang mubah itu untuk mendukung ibadah, di saat itulah mubah ini berpahala. Sehingga melakukan yang mubah dengan niat untuk
mendukung ibadah, maka di saat itu hal yang mubah menjadi pahala. Karena dia diniatkan untuk mendukung ibadah. Contohnya seperti apa? Ini tadi perkataan yang disampaikan dalam kalimat ini tadi. Kama qala ba'duhum, sebagaimana pernyataan sebagian ulama, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ini sebenarnya perkataan Mu'adz bin Jabal. Aku berharap kepada Allah aku mengharapkan pahala kepada Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku berharap kepada Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Misalnya tidur dengan niat agar bisa bisa tahajud, sehingga Anda tidur di awal waktu, tapi punya niat, saya tidur di awal waktu biar nanti bisa bangun di awal waktu. Jangan tidur di awal waktu, bangun di akhir waktu ya. Saya tidur di awal waktu biar nanti bisa bangun jam 3 sudah bangun atau setengah 4 sudah bangun, agar saya bisa beribadah. Maka dia tidur dengan niat agar bisa tahajud. Nah, tidur seperti inilah yang kita maksud. Dia jadikan tidur itu sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Baik, contoh yang lain. Makan agar kuat ibadah misalnya. Makan agar kuat ibadah. Ada orang mau tawaf, mau sa'i ketika umrah. Di perjalanan dia sampai di hotel di kota Mekah, lalu masuk hotel. Maka dianjurkan silakan makan dulu, karena nanti kita akan tawaf, kita akan sa'i dan melakukan perjalanan yang sangat panjang, jauh. Jadi kurang lebih mungkin dia bisa menempuh jarak 15 kilo. Tawafnya 7 kilo, bisa lebih ya, kalau 1 kilo 1 putaran. Kemudian sa'inya, belum lagi bergerak dari hotel ke masjid, kemudian dari titik masjid sampai ke mataf, dari mataf pindah ke mas'a, muter-muter di mas'a, kemudian nanti dari masjid sampai ke hotel. Sempat ada yang ngukur, saya berjalan kurang lebih 15 kilo, ada yang sampai 20 kilo. Nah, dia makan sebelum melakukan kegiatan ini dengan tujuan biar fisik saya kuat, biar saya bisa tawaf, saya bisa sa'i, saya bisa kuat ke sana, bisa kuat ke sini. Maka makan yang sifatnya mubah dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Seperti inilah perkara mubah yang bisa bernilai pahala. Dan banyak kita jumpai peluang-peluang seperti ini di tengah kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berpesan. Pesan Imam Ahmad kepada putranya, inwi khairan fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik. Inwi khairan fa innaka la tazalu bi khairin, karena kau akan senantiasa dalam kebaikan selama kau memiliki niat yang baik. Sehingga kalau orang selalu punya niat yang baik, dia bergerak ke kanan, dia pasang niat yang baik dulu. Dia bergerak ke kiri, dia pasang niat yang baik. Insya Allah setiap aktivitas yang dia lakukan akan bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah bukan aktivitas itu sebagai sarana ibadah, sebagai sasaran ibadah, tapi dia dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Tidak jauh misalnya orang yang bekerja dengan tujuan agar nanti bisa menyantuni orang yang tidak mampu, dengan tujuan agar dia bisa misalnya dia bisa membayar zakat, bisa umroh, bisa ini. Semua itu bagian dari tujuan yang baik ketika dia beribadah, ketika dia melakukan hal yang mubah. Nah, dan seperti ini tergantung dari kekuatan niat baik yang dia miliki. Sebaliknya, hal yang mubah jika diiringi dengan niat yang rusak,
maka akan bernilai maksiat. Akan bernilai maksiat. Ada banyak sekali misalnya orang melakukan aktivitas A, aktivitas B, tapi dia punya niat yang rusak. Dengan niat yang rusak itu, maka dia sedang berbuat maksiat kepada Allah pada saat dia melakukan hal yang mubah. Kalau nggak punya niat, Pak, kalau nggak punya niat ya berarti kembali kepada hukum asal, yaitu sebagai perkara mubah tidak ada nilai pahala maupun dosa. Sehingga kalau mubah tidak diiringi niat tertentu, berarti nanti jadi apa? Maka statusnya menjadi hal yang mubah, tidak ada nilai dosa maupun pahala. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bab yang baru yang diberi judul oleh penulis Mutaba'atus Sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dimaksud dalam judul ini artinya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi berarti mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis menyebutkan asyartu tsani, syarat yang kedua untuk diterimanya amal, ayyakunal amalu mutabiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat hal yang baru dalam urusanku ini, ma laysa fihi, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim redaksinya, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada ketetapannya dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Baik. Dan hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, bagian dari salah satu prinsip dalam beragama yang menjelaskan tentang definisi dan batasan bid'ah. Sekarang kita lihat di sini. Berkaitan dengan mengikuti sunnah. Lawannya adalah berbuat bid'ah. Mengikuti sunnah, lawannya berbuat bid'ah. Sudah? Istilah bid'ah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan itu dalam muqaddimah khutbah. Nabi SAW mengatakan, "Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah." Dan perkara yang paling buruk adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama. Sesungguhnya sesuatu yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Sehingga istilah bid'ah itu keluar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada orang yang alergi ketika istilah bid'ah disebutkan. Ini siapa penceramah kok dikit-dikit nyebut kata bid'ah, kata bid'ah. Bapak kenapa alergi dengan istilah itu? Ya janganlah nyebut bid'ah. Apa salahnya nyebut bid'ah? Apa salahnya nyebut bid'ah? Bukankah Nabi SAW yang mengawali penyebutan bid'ah? Sehingga beliau menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Nabi SAW juga menyebutkan wa kullu muhdatsatil umur bid'ah. Semua yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Jadi istilah bid'ah beliau sampaikan. Sehingga kalau sampai ada orang yang alergi dengan kata bid'ah, ini lucu. Coba bayangin, andaikan orang ini duduk di depan Rasulullah SAW ketika beliau sedang ceramah. Lalu beliau menyampaikan muqaddimah khutbah, kemudian beliau sampaikan semua bid'ah itu sesat.
tiba-tiba dia protes, "Ya Rasulullah, nggak semua bid'ah, ada dua, ada sesat dan ada yang tidak sesat." Apakah dia berani koreksi seperti itu? Sementara dia berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita bisa melihat perbedaan antara orang yang dia komitmen dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang suka menghindar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga panas kalau mendengar istilah bid'ah dan seterusnya. Nah, meskipun ketika kita menggunakan istilah bid'ah ini bukan berarti kita boleh sembarangan menilai amal itu bid'ah. Ada batasannya. Nah, batasannya apa? Anda bisa lihat dalam hadis Aisyah tadi. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi." Barang siapa membuat hal yang baru dalam urusanku ini, ma laysa fihi, yang itu tidak ada dalilnya. Batasan bid'ah menurut hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa membuat hal yang baru, fi amrina hadha, dalam urusanku ini, ma laysa minhu, kalau dalam teks tadi ma laysa fihi, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka statusnya tertolak. Kalimat fahuwa raddun ini menjelaskan akibat. Nah, di sini ada 3 keadaan yang masuk kategori amal yang akibatnya tertolak. 1, 2, 3. Sudah? 3 inilah yang menjadi batasan dari bid'ah. Nomor 1 adalah al-ihdath. Nomor 1 adalah al-ihdath. Bid'ah itu sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru. Baik. Berarti kalau dia bukan hal yang baru, bukan bid'ah. Baru itu artinya tidak ada pendahulu sebelumnya. Sehingga kalau di zaman Nabi SAW sudah ada, lalu setelah itu hilang, dalam kurun lama orang tidak pernah mengerjakan, tiba-tiba setelah itu disampaikan lagi hadis seperti ini. Sebab ilmu itu naik turun. Ilmu itu naik turun. Sehingga kadang dulu pernah dikenal, setelah itu tiba-tiba hilang, lalu dikenal lagi. Ilmu itu naik turun. Tergantung suasana masyarakat, disampaikan atau tidak disampaikan. Karena terkadang ada orang yang merasa aneh, nah dulu ilmu seperti ini kemana? Ya kita tidak tahu, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak menyampaikan. Sehingga misalnya ya, aneka sunnah. Coba Bapak Ibu sendiri bisa mengingat-ingat, kapan Anda tahu zikir pagi petang? Waktu kita SMP, kita nggak pernah diajari kayak gitu. Waktu kita SMA, kita nggak diajari seperti itu. Awal-awal kuliah dulu saya nggak ngerti, Pak. Sehingga ngertinya zikir itu selesai sholat. Zikir pagi sore kita baru mengenal belakangan. Sehingga dulu waktu awal-awal ketika kita mengenal kajian sunnah, kita baru ngerti, oh ada zikir rutin pagi sore. Dan itu kemudian jadi rutinitas amal kita. Setiap pagi dan sore kita berzikir, sore dan pagi, zikir pagi petang. Dulu kemana? Tidak tahu kita. Tapi yang jelas banyak orang yang nggak kenal. Nah itulah kenyataannya, bahwasanya ilmu itu terkadang naik dan turun. Baik, maka kalaupun misalnya sekarang orang itu baru kenal, kok baru ngerti sekarang, dulu kemana saja, bukan berarti ini bid'ah. Karena ini sudah ada, namun terkubur lama disebabkan banyak orang yang tidak mengingatnya. Baik, sehingga syarat bid'ah adalah sesuatu yang baru. Yang kedua, bid'ah itu fi amrina hadza, fi amri syariah,
fi amri syariah, dalam urusanku ini, dalam urusan syariat. Urusan syariat berarti urusan agama. Fi amrid din. Sebab urusan Nabi SAW itu urusan agama. Karena urusan manusia itu ada dua. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Ya, ini mungkin Anda sudah paham. Tapi kita perlu tegaskan yang seperti ini. Nah, urusan dunia ini bebas. Orang diberi kebebasan untuk berkreasi, bebas kreasi. Karena itu Nabi SAW mengatakan terkait urusan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Berkaitan dengan urusan dunia, beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwa dalam urusan dunia Nabi SAW ngasih kelonggaran. Silahkan kalian kreasi, silahkan kalian berinovasi, kembangkan sendiri dalam urusan dunia, silahkan. Sebab kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, ini urusan Nabi, bukan urusan manusia. Karena urusan agama, dia bersumber dari wahyu, amrus syariah, perkara syariat, maka yang seperti ini sumbernya adalah wahyu. Nah, bid'ah itu ada di mana? Ada dalam urusan syariat atau urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, manusia punya kelonggaran dan kebebasan, silakan berinovasi. Maka kalau kemudian ada orang yang diberitahu tentang bid'ah, dikit-dikit kok bid'ah, mikrofon bid'ah, mobil bid'ah, pesawat bid'ah, nanti apalagi bid'ah, mobil, ini sepeda motor bid'ah. Ini orang bantahnya pakai urusan dunia. Dia diingatkan bid'ah tentang urusan agama, tapi dia bantahnya pakai urusan dunia. Nggak sinkron, berarti dia nggak paham tentang apa itu bid'ah. Yang kita kritisi adalah kreasi kamu dalam urusan agama. Sementara yang kau sebutkan kendaraan, kemudian mikrofon, ada sound system, ada AC, dan seterusnya, itu semua urusan dunia. Nah, karena terkadang ada sebagian orang yang kadang nggak terima saat diingatkan ini bid'ah. Ya ning ono kowe haji nganggo onta, kowe berangkat umroh naik onta, naik kapal, nggak boleh naik pesawat. Bapak, ini apa-apaan? Anda gagal paham tentang bid'ah. Yang diingatkan itu urusan agama. Kamu jangan berbuat bid'ah dalam urusan agama. Tapi kalau mau berkreasi dalam urusan dunia, silahkan. Karena dalam urusan dunia orang boleh berkreasi. Lah terus kalau urusan dunia dipakai untuk urusan agama gimana, Pak? Boleh. Sehingga dalam hal ini urusan dunia boleh untuk melayani, urusan agama, dan itu bukan hal yang baru, namun memudahkan orang dalam melaksanakan kegiatan agama. Sebagai contoh, ya, orang sholat pakai mikrofon dengan sholat tidak pakai mikrofon, jumlah rakaatnya sama atau beda? Sama, Pak. Gerakannya sama atau beda? Sama. Bacaannya sama. Berarti dia melakukan sholat sesuai sunnah, tapi pakai mikrofon. Bisa nggak? Bisa. Orang melakukan sholat sesuai sunnah, tapi menggunakan fasilitas teknologi. Bisa. Maka dalam hal ini berarti dia menggunakan urusan dunia untuk melayani urusan agama. Sehingga perkara dunia, teknologi, tidak menyempurnakan agama, tapi teknologi bisa digunakan untuk melayani kegiatan beragama. Ya. Karena agama telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Ya? Maka tidak bisa semakin disempurnakan.
Jadi tidak boleh kita punya keyakinan tidak bisa semakin sempurna, agama bisa semakin sempurna karena teknologi. Ini tidak ada istilah seperti ini. Dengan sebab teknologi, agama itu akan semakin sempurna. Keyakinan seperti ini tidak ada. Kok bisa, Pak? Karena yang menyempurnakan agama itu Allah, bukan teknologi. Maka keberadaan teknologi tidak membuat agama semakin sempurna, tapi keberadaan teknologi bisa melayani orang dalam melaksanakan kegiatan beragama. Sehingga di sini teknologi tidak menyempurnakan agama, tidak menyempurnakan kegiatan agama, gini ya. Tapi teknologi bisa melayani dan memudahkan, kegiatan agama. Nah, begitu pemahaman yang benar. Jadi jangan sampai orang punya keyakinan haji dan umroh pakai pesawat itu lebih sempurna. Ini salah. Ya daripada dulu, Pak, pakai onta, Pak, pakai keledai. Perjalanan pakai kapal dari Indonesia sampai ke Tanah Suci butuh waktu 6 bulan. Itu pun selamat atau tidak tahu. Begitu sudah sampai di Jeddah, orang melakukan perjalanan dari Jeddah sampai Mekah butuh waktu sehari semalam. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta. Kan lama sekali itu, Pak. Iya, memang lama. Tapi keberadaan kendaraan tidak menyempurnakan, cuman memudahkan. Sama halnya ketika orang ceramah, nggak pakai mikrofon, sehingga jangkauannya pendek. Begitu ada mikrofon, isi ceramahnya sama antara yang pakai mikrofon dan yang tidak pakai mikrofon. Cuman bedanya ini mempermudah, penyebarannya bisa lebih jauh. Yang ikut online bisa mendapatkan pelajaran yang sama walaupun dia berada di belahan bumi yang lain. Seperti itulah kita memahami teknologi. Sehingga teknologi jangan dikatakan menyempurnakan kegiatan agama, tapi teknologi melayani dan memudahkan orang beragama. Baik. Oleh karena itu, keterkaitan antara teknologi dengan urusan syariat itu bukan menyempurnakan, tapi melayani pelaksanaan. Nah, sehingga yang nggak boleh adalah ketika seseorang berkreasi dalam urusan agama, membuat cara zikir yang baru, itu nggak ada kaitannya dengan teknologi. Membuat bentuk ibadah yang baru, nggak ada kaitannya dengan teknologi. Mau berkembang teknologi maupun tidak menggunakan teknologi, itu tetap dilakukan. Nah, bagian itulah yang salah. Karena Anda ngoreksi syariah. Baik. Maka jangan sampai kita salah paham ya. Ketika dikritisi tentang masalah bid'ah, kemudian dia bilang mikrofon bid'ah, mobil bid'ah. Ini orang yang gagal paham. Dia nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Kalimat yang ketiga adalah ma laisa fihi. Artinya tidak ada dalil. Sehingga perkara yang baru itu, bid'ah itu perkara baru dalam urusan agama dan tidak didukung dalil. Kalau sudah 3 ini terpenuhi, pastikan itu bid'ah. Berarti kalau didukung dalil, Pak, itu bukan bid'ah. Sehingga sebagai contoh ya, yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sewaktu beliau melihat kaum muslimin ketika malam Ramadan, mereka sholat tarawih, ada yang sendirian, ada yang jamaah kecil-kecil, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Lalu beliau berpikir, bagaimana kalau kita satukan saja dengan satu imam. Akhirnya beliau satukan dengan satu imam, dikumpulin semuanya saat tarawih, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Sehingga daripada mereka pecah-pecah jadi banyak jamaah, disatukan satu jamaah. Maka di malam itu, malam pertama kali sholat tarawih diselenggarakan dengan satu imam. Ini dilakukan di zaman Umar.
setelah 2 tahun pemerintahan beliau. Kemudian ada orang yang komentar, wah ini bid'ah ini. Ada yang komentar begitu. Dijawab oleh Umar, ni'matil bid'atu hadhi. Kalau memang ini bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan sebenarnya itu bukan bid'ah, karena sudah pernah dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pernah melakukannya selama 3 malam, dan beliau tidak rutin, karena beliau telah menyampaikan alasan. Aku khawatir kalau terlalu rutin nanti Allah wajibkan. Sehingga hanya selama 3 malam. Maka kalau ada orang beralasan, itu Nabi SAW tidak rutin, beliau hanya 3 malam ketika sholat tarawih berjamaah. Betul. Dan beliau sudah sampaikan alasannya kenapa tidak rutin. Karena beliau khawatir ketika dirutinkan itu akan gimana? Ketika itu dirutinkan akan menyebabkan, bisa jadi Allah wajibkan sholat tarawih. Dan beliau tidak ingin kalau sholat tarawih ini wajib sehingga memberatkan bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, wa hadzal hadits aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini berisi tentang salah satu prinsip besar dalam Islam. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha adalah mizan, menjadi standar nilai amal secara batin. Maka hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna man ahdatsa fi amrin hadza mizanun lil a'mali fi dhahiriha, adalah mizan, standar keabsahan amal secara lahiriah. Jadi ada 2 standar ideal dalam beramal. Standar batin berkaitan dengan apa? Masalah niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan standar zahir masalah kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Fakullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluhu, maka setiap amal yang di situ tidak ada aturan. Amr di sini artinya aturan dari Allah dan Rasulnya. Laisa alaihi amrullahi wa rasulihi, tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka dia tertolak kembali kepada pelakunya, dikembalikan ke pelakunya, enggak berlaku. Faqauluhu laisa alaihi amruna, bukan ketetapan kami, isyaratun, mengisyaratkan bahwasanya amal setiap orang seharusnya tahta ahkamis syariah, harus di bawah hukum syar'i. Sehingga hukum syar'i hakimatun alaiha, yang menjadi penentu. Amalmu itu ditimbang dengan hukum syar'i. Hukum syar'i inilah yang menentukan. Bi amriha wa nahyiha, wa man kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syariah, baik yang bentuknya perintah maupun larangan, sehingga siapa yang amalnya sejalan dengan hukum syar'i, muwafiqan laha, sesuai dengan ketentuan syar'i, fahuwa maqbulun, maka amal itu diterima. Wa man kana kharijan an dzalika, dan siapa yang amalnya keluar dari praktek itu, keluar dari aturan syariat, fahuwa mardudun, maka amal itu tertolak. Demikian jelas dan tegas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, dan sederhana, yang namanya Nabi itu tugasnya adalah menjelaskan orang bagaimana beribadah kepada Allah. Sehingga kalau orang boleh berkreasi dalam beribadah kepada Allah, berarti mereka nggak butuh Nabi. Lalu apa fungsi Nabi kalau setiap orang boleh berkreasi dalam beribadah? Berarti kan mereka nggak butuh Nabi. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sabil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan anis sabil, mengenai jalan allati yambaghi lil ibad, yang selainnya dilakukan oleh hamba, ayyaslukuha, untuk mereka tempuh, sehingga kelak di hari kiamat mereka tidak menjadi orang yang maghbunin, manusia yang tertipu. Manusia yang tertipu. Kenapa? Dia salah beramal, sudah capek, sudah mengeluarkan biaya, tenaga, tapi ternyata nggak ada hasil. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang yang sesat amalnya. Dhalla itu artinya hilang. Hilang itu tersesat. Yaitu orang yang menyimpang amalnya fil hayatid dunya, ketika di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia merasa kalau dia berbuat baik. Disebutkan dalam hadis dari Al-Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan banyak sekali perbedaan. Jadi perbedaan itu sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak perbedaan. Makanya beliau mengatakan, siapapun yang hidup setelah aku meninggal. Sehingga setelah Nabi SAW meninggal, perselisihan itu muncul dalam jumlah semakin banyak. Fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menjumpai ada banyak sekali perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, agar kalian bisa selamat dari perselisihan yang banyak tadi. Pegangannya adalah ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidun. Berarti dua ajaran, Pak. Dua ajaran itu hakikatnya satu. Karena ajaran khulafa'ur rasyidun itu terjemah dari sunnah Nabi SAW. Sehingga dari sekian sunnah Nabi SAW itu kan bercampur antara khusus untuk beliau dan yang tidak khusus untuk beliau. Nah, dari mana kita tahu? Lihatlah praktek khulafa'ur rasyidin. Begitulah. Sehingga mereka paham yang seperti ini khusus untuk Nabi SAW. Contohnya, Pak, Nabi SAW punya kemampuan mukjizat. Apakah sahabat niru mukjizat? Sehingga mereka belajar bagaimana caranya membelah bulan. Mereka belajar bagaimana caranya bisa mengeluarkan air dari tangan. Mereka belajar bagaimana bisa berbicara dengan binatang. Mereka belajar bagaimana caranya berbicara dengan batu, misalnya, dan aneka mukjizat Nabi SAW yang lainnya. Apakah sahabat belajar mukjizat? Tidak, karena mereka tahu mukjizat itu khusus bagi beliau. Yang lain tidak boleh punya mukjizat. Sebab mukjizat itu pemberian dari Allah untuk Nabi. Kalau Allah berikan kepada selain Nabi, statusnya karomah, dan itu tidak bisa dipelajari. Baik. Lalu hukum yang lain, misalnya beliau menikah lebih dari 4 wanita. Ada 11 wanita yang dinikahi Rasulullah SAW. 2 diantaranya meninggal sebelum beliau wafat, dan 9 diantaranya masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Boleh nggak, Pak, ditiru? Orang punya 9 istri. Ya nggak boleh. Walaupun pelanggaran itu banyak sampai sekarang. Ya, beberapa orang kaya di Jawa Timur, dia punya istri lebih dari 4. Ada yang sampai 5, sampai 6. Masya Allah. Dan itu pelanggaran. Sisanya zina. 4 sah, sisanya zina. Baik. Dari situ kita bisa kenali melalui sunnah khulafa'ur rasyidin. Karena mereka lah yang menerjemahkan. Sehingga ini khusus bagi Nabi SAW. Ini untuk umatnya. Kita bisa tahu dari praktek Nabi SAW. Termasuk misalnya diantaranya, bekas wudunya Nabi SAW itu diperebutkan oleh para sahabat. Beliau ketika meludah ditadai oleh para sahabat, diusap-usapkan ke badannya. Apakah ini berlaku untuk orang soleh di zaman sekarang selain Nabi? Ustadz misalnya, Pak Ustadz, tolong Ustadz meludah. Mau dipakai apa, Pak? Mau tak ngalap berkah dari ludahnya Ustadz? Anda tidak perlu seperti itu, Pak. Loh, kenapa, Pak? Nabi SAW kan dulu seperti itu. Itu Nabi khusus bagi beliau. Karena tidak ada praktek seperti itu untuk khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar sebagai manusia terbaik, tidak ada sahabat yang rebutan ludahnya Abu Bakar atau sisa wudunya Abu Bakar, tetesan wudunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an.
Padahal kita sepakat Abu Bakar manusia terbaik pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini. Fatamassaku biha, maka berpegang teguhlah kalian biha dengannya, yaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dan sekali lagi ini disampaikan Nabi SAW dengan intensitas yang sering, menunjukkan kalau ini adalah prinsip. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan kejadian yang akan terjadi di tengah umatnya setelah beliau meninggal, yaitu banyaknya perbedaan fi usuluddin, dalam bagian prinsip agama, termasuk juga dalam masalah turunannya, furu', dalam masalah amal maupun ucapan maupun aneka keyakinan. Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari beliau tentang hadis iftiraku ummatihi, perpecahan yang terjadi di tengah umat beliau, yang akan berpecah menjadi 70 sekian golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jangan mengatakan yang di neraka itu non muslim, Pak. Salah penerjemahan demikian. Loh, kok bisa, Pak? Nabi SAW menyebutkan 3 agama. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani jadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Sehingga 72 masuk neraka. Oh, yang masuk neraka itu non muslim. Sebelumnya sudah ada Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya beliau sudah menyebutkan perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau menyebutkan perpecahan di tengah umatnya, sehingga umatnya terpecah jadi 73, yang 72 menyimpang tapi masih muslim. Karena beliau sebut umatku, yaitu umat muslim, namun mereka menyimpang dalam masalah akidah, sehingga muncullah aneka sekte. Ada Khawarij dengan aneka turunannya. Ada sekte apa lagi, Pak? Ada Mu'tazilah. Ada sekte Iyah yang banyak sekali ya, Maturidiyah, Kullabiyah, dan aneka sekte yang lain. Dan mereka punya nama khusus, punya nama-nama tertentu. Lalu yang benar satu, dan itulah yang akan masuk surga. Kulluha finnar illa wahida, semua masuk neraka kecuali satu. Jadi kalau kita paham seperti ini, kita ada di mana? Kita berjuang, kita ada di mana? Sekte yang satu itu tidak bernisbah kepada siapapun, sehingga dia tidak punya pemimpin puncak. Misalnya Maturidiyah, pemimpin puncaknya siapa? Abu Mansur al-Maturidi. Sebelum Abu Mansur al-Maturidi nggak ada sekte Maturidiyah. Maka muncul pertanyaan, jadi sebelumnya itu orangnya kan nggak Maturidiyah, terus mereka ikut apa? Asy'ariyah misalnya. Imam puncaknya karena bernisbah kepada Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, yang hidup di zaman di abad 4 Hijriah, 300-an. Lalu sebelum itu siapa? Kan begitu. Mu'tazilah muncul pertama kali dari penyimpangan yang dilakukan oleh Wasil bin Atha. Nah, sebelum Wasil bin Atha itu mereka tidak ada Mu'tazilah. Khawarij juga demikian. Baik, disinilah kita bisa lihat bahwa umat ini terpecah menjadi sekian banyak golongan, dan Nabi SAW menyampaikan itu sebagai realita yang terjadi di tengah umat beliau. Fa fi hadzal hadis amrun indal iftiraq. Dalam hadis ini terdapat perintah ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan dalam masalah agama. Wal ikhtilaf, terjadi perbedaan. Apa perintahnya? At-tamassuk bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'dihi, setelah beliau.
Fasunnatu hiya tariq al-masluka. Sunnah adalah jalan yang ditempuh, mencakup at-tamassuku bima kana alaih, berpegang dengan apa yang menjadi prinsip Nabi SAW dan khulafaur rasyidun, baik berupa akidah, amalan maupun ucapan. Itulah sunnah yang sempurna. Walihada, oleh karena itu, kana salaf, dulu para ulama salaf, la yutlikuna isma sunnah, mereka tidak menyebut nama atau istilah sunnah illa ala ma yashmulu dzalika kullahu, selain yang mencakup semua itu. Sehingga sunnah itu apa? Ajaran Nabi SAW dan khulafaur rasyidin. Itulah sunnah. Sementara sabda beliau, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, kinayatan an shiddatit tamassuki biha, ungkapan untuk menjelaskan kuatnya berpegang teguh tadi. Biar kau bisa berpegang teguh dengan kuat, lakukan ini. Nawajid artinya adalah al-adras, geraham. Dan gigitan paling kuat itu geraham. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, waspadalah dengan perkara yang baru. Al-umur di sini adalah perkara yang baru, perkara agama. Karena amrun Nabi SAW adalah ad-din, urusan Nabi SAW itu urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Menjadi peringatan bagi umat ini, jangan mengikuti hal yang baru, hal yang bid'ah. Wa akkada dzalika biqaulihi, dan beliau tegaskan kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Sehingga kalau kamu tidak ingin tersesat, jangan ikut yang baru itu. Bahaya. Maka dalam urusan agama, kau ambil saja yang puritan. Puritan itu yang murni, yang bersih. Jangan mengambil sesuatu yang baru, beresiko. Sama capeknya. Jadi yang diajarkan itu sudah cukup. Yang diajarkan itu sudah cukup. Ibnu Mas'ud mengatakan, faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupi. Karena Allah jadikan agama yang telah sempurna. Mengamalkan yang sunnah saja orang sudah kehabisan waktu. Seperti itu masih dia tambah-tambah, yang tambahan itu tidak dibutuhkan. Wa an Jabirin, dari Jabir dari Nabi SAW, innahu kana yaqulu fi khutbatihi, Nabi SAW bersabda dalam khutbah beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik al-hadith adalah kitabullah. Al-hadith ucapan, dan Allah menyebut Al-Quran dengan al-hadith. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mungkin kau akan bunuh diri disebabkan karena mereka tidak mau beriman bihadzal hadithi asafa. Ketika mereka tidak mau beriman dengan hadis ini, maksudnya adalah dengan Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik al-huda, petunjuk, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha, adalah yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Baik. Dan sahih riwayat Muslim. Maka di sini terdapat dalil tentang prinsip yang diajarkan Nabi SAW bagi umatnya, agar ikuti saja yang murni, dan sulit bagi sebagian orang untuk diajak seperti ini. Maka kalau sudah mendarah daging melakukan amalan tambahan, dia tidak akan bisa merasa tenang kalau ditaruh di tempat yang isinya mengajarkan ikuti yang murni, ikuti yang murni. Dia nggak tenang. Saya pengennya yang tambahan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan yang murni, tidak keberatan kalau diajari dengan sesuatu yang murni. Baik, dan di sini masih cukup panjang. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, khusus berkaitan dengan masalah bid'ah. Apakah semua bid'ah itu sesat atau bagaimana? Demikian,
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.